minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahunaka lima yadunnunahu fika fakun antaga man li nafsika lima tu'allimahu minha. Masih melanjutkan bahwa kebiasaan manusia itu senang dipuji dan marah kalau dicela. Beda dengan anak-anak. Kalau masih anak-anak itu memang sebaiknya dipuji atas prestasi dan mungkin dihukum atau sanksi apabila anak melakukan perbuatan tercela. Sebagai contoh, ketika anak kita mau sholat tanpa diperintah, maka selaku orang tua sebaiknya kita memuji. Kalau anak enggak sholat, berarti kita harus memberi sanksi, menghukum. Cuma balik orang sholat kok jane wae, oh ya ditenono. Anak diberi prestasi, dikasih hadiah kalau misalkan rajin belajar. Kalau nggak belajar, jangan dikasih hadiah atau jangan dikasih fasilitas seperti itu. Nah, kita kan wis tuwek. Kalau sudah tua, tentu ajarannya berbeda. Pujian itu tidak selalu menjadi hal yang baik bagi kita yang sudah tua. Celaan orang juga belum tentu itu sesuatu yang buruk bagi kita yang sudah tua. Nah, umumnya manusia itu dia akan selalu memuji orang bila orang itu terlihat baik. Misalkan Pak Cino kan yo kita moto Pak, setiap hari sholat berjamaah wiridan mesti awake dhewe memuji Pak Haji Tiono dan mantep sholat jamaah jan jos, mesti seperti itu. Nah, ya enggak hanya masalah sholat aja, artinya ini kan hanya satu contoh. Oke, yang jelas minal awsafil hamidah, setiap seseorang itu melakukan perbuatan yang terpuji, kebanyakan manusia akan kemudian memujinya. Di sini paham ya? Nah, ketika itu yang dipuji kita, saya kira ngono Pak. Ketika yang dipuji itu kita, fakun anta zaman li nafsika, sesegera mungkin sampeyan harus mencela kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak tahu keseharian kita sehari semalam. Misalkan ya mau sampai muji Pak Yitno, sampean kan sebenarnya nggak roh 24 jam itu Pak Yitno nyapone omah. Ya mana tahu loh omah Pak Yitno senengane gaple karo udu duit atau main slot atau bahkan nggak ngerti kita. Nah namanya maksudnya Pak Yitno nih kan nggak ngerti kan. Lah kok Pak Yitno dipuji-puji kok seneng. Jadi di hati merasa senang karena dipuji sebagai orang soleh, itu kesalahan. Karena sebenarnya Pak Yitno itu udah omah senengane tenis meja, buang-buang waktu berjam-jam loh nih Pak. Oh, itu ya nih. Ini contoh mau. Sehingga Pak Yitno harusnya ketika dipuji langsung,
ya Allah. Sebenarnya yang mereka sangkakan itu salah. Mereka nggak tahu sebenarnya saya itu kalau di rumah main senengannya main slot. Ketok wae aku sregep sholat jamaah. Bisa dipahami ya? Itu yang harus kita lakukan. Ojo malah kowe seneng. Mas Adi jancus, dermawan, suka bersedekah, suka infak. Mas Adi kudunya langsung ini, seandainya tidak benar, ya Allah, ini sebenarnya mereka nggak tahu uang yang aku berikan ini bukan uangku sendiri, ini sebenarnya uang utip lah, uang desa lah, uang apa. Lah gara-gara sing kowe sampean sing dilem sampean. Nih, sedekah dariku pada duit kutipan. Enak perawan ngono. Ngati wae. Ngawur wae sampean. Ora teko, Pak. Baca ngomong. Apa meneh sampean di jabatan RT misalkan. Harus mantan. Ikan RT dong. RT ini. Oh, misalkan RT. Tadi tak kayak contoh, misalkan RT. Lah wong duwe lek ngutip. Kadang-kadang duit mung-munge, Pak. Kadang-kadang di dompet itu ya cuma ada uang selembar itu. Karena ya terpaksa akhirnya duit diberikan. Duit kopi sekali dompet lagi, duit jajannya anaknya. Kadang-kadang ada kuali, Pak. Duit rokok karo kopi ini mbok pen-pene duit jajan anakmu mbok kuali iki ngawur wae. Jadi ketika sampean sehari semalam itu menghabiskan uang 50.000, anakmu ya kudune sakjane 50.000. Tapi kan ora sampean. Wah, amun kok sisi-sisine wae anakmu mbok jaluk nang bapak-e. Ana njok mae. Sana minta ibu. Tekon iki. Wong teko? Oh. Itu. Ketiga kali 12 pas. Yes. Aifala tautar bimat kina silaka. Jadi kita jangan sampai terpedaya dengan pujian dari manusia. Wasana ahum. Ya tegasnya ojo sampai terpuji dengan pujian-pujian mereka. Bal tirji ala nafsika bilau, tetapi segera kembali kepada dirimu sendiri dengan dirimu mencela dirimu sendiri. Wadhami ala talbisya, karena mereka tidak tahu dan menyangka kamu orang baik padahal sebenarnya tidak. Bihila fima yadhunnu nasfika, berbeda dengan ya bila sampean karena dugaan mereka, sangkaan mereka tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Nah, kan yang terus aja ngaji ini wisin, Pak. Yo standar wong saleh iki lek bengi kan yo wa minal laili fatahajjat. Lek bengi tahajud. Aku ya sajane ora tau tahajud. Ning kadang-kadang wong nyangka peh mangkote ning masjid betina ngaji, wah berarti iki ahli tahajud, padahal ora. Lah ngono kuwi, Pak. Karena ketika kita nanti merasa kita ini lebih baik, merasa baik, akhirnya ujung-ujungnya atau bisa menyebabkan kita itu ingin dipuji, kita ingin dihormati. Misalkan Mas Adi ini diangkat sebagai tokoh di wilayahnya, ya. Pas wayahnya acara, Mas Adi datang sama tuan rumah dicuekin, nggak dikasih kursi. Kira-kira dia perasaannya? Nah, kurang ajar gitu. Oh iya. Besok tidak nono. Kira-kira ngemikirin apa? Neneng. Bahaya ini, Pak. Salaman, orang nggak dicium tangannya. Hati-hati, kurang ajar, gak hormat karena aku. Salaman gak mau. Hati-hati ini.
Terus kemudian bikhilaf wanita qala Ali karamallahu wajhah. Oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari sangkaan mereka. Jadi setiap dipuji, sahabat Ali itu akan berdoa, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari sangkaan mereka. Wala tu'akhidna bima yaqulun, dan jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka katakan. Jadi kan misalkan aku diarani wong soleh padahal orang, ya Allah jangan dihukum. Maka berarti ketika kita merasa senang atas pujian orang lain padahal kita sebenarnya tidak seperti itu minal ma'asi, itu bagian dari maksiat, dosa. Ngertimu dosa lelek gurme maksiat aja. Hanya merasa senang dengan pujian orang padahal kita tidak berhak untuk dipuji, berarti di situ sebenarnya kita sudah Maksiat. Ayo ganti-ganti. Karena terus tuh kembali lagi bukan anak. Ya sing lek subuh kita baca pas doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami bila kami berbuat salah atau kami lupa tidak melakukan ketaatan. Artinya apa? Sebenarnya Pak, jika kita bermaksiat kepada Allah, itu Allah berhak langsung menghukum kita sakjane. Makanya beneran hukum memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Surat Al-Baqarah nomor boleh dulu, saya lupa. Angger sampean biasa melok wirid Yasin biasanya maca niku nggih. Lalu kemudian fakun anta ilahiri wa yu'khadhu min qawlihi fakun anta ilahiri annahu laisa ma'muran bitaqdibin nas. Kita tidak diperintah untuk membohongi manusia walau bisa yafitabdilidonihim, dan juga tidak diperintah untuk menolak dari sangkaan mereka. Wa inama huwa ma'murun bi'adamil ikhtirar wa taqdimin ilmihim. Tapi kita diperintah untuk tidak terbujuk, ya, untuk tidak terbujuk dengan pujian mereka, dengan mengalahkan pengetahuan kita sendiri. Jadi artinya ya lek dipuji ki yang penting jangan berbangga, nggih. Ya aja ngrasa seneng berlebihan, yes biasa wae, segera kembalikan bahwa ini semua adalah karena Allah. Sebenarnya sederhana wae. Ya karena memang normalnya manusia itu memang saling memuji ketika melihat kebaikan. Maka ketika kita dipuji, itu yang dilakukan. Kayak oleh ceramah kayak jika benar berarti itu dari Allah, jika